Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Abdurrahman dengan NPM 2535055. Di sini di video ini saya akan menunjukkan langkah-langkah membuat web CRUD, yaitu Sistem Informasi MBG atau Makan Bergizi Gratis, untuk mengelola data SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ini saya buat menggunakan PHP natif dan database MySQL. Langkah-langkahnya saya bagi menjadi membuat database, membuat file koneksi, lalu membuat 4 fungsi utama CRUD: create, read, update, dan delete. Langkah pertamanya saya akan membuat database bernama MBG. Di dalam database baru dengan MBG ini, saya membuat tabel bernama SPPG dengan kolom ID, kode SPPG, nama SPPG, wilayah, penanggung jawab, kapasitas, status, create add, dan update add. Nah, kode SPPG ini saya buat unik agar tidak ada kode yang sama. Dan status ini kita bertipe enum, aktif atau tidak aktif. Saya juga menambahkan kolom create add dan update add untuk agar waktu data dibuat atau diubah sesuai atau otomatis tercatat. Langkah kedua, saya membuat file koneksi PHP. Setelah database siap, langkah kedua, setelah database siap, saya membuat file koneksi PHP untuk menghubungkan PHP dengan database MySQL. Menggunakan eksistensi MySQL, di sini saya mendefinisikan host, user, password, dan nama databasenya. Saya tambahkan pengecekan jika koneksi gagal maka akan muncul koneksi error atau pesan error, dan jika berhasil saya set charset UTF 8 MB 4. Langkah ketiga, saya membuat halaman utamanya, yaitu indeks PHP. Untuk fitur read, yaitu menampilkan data. Pertama, saya panggil file koneksi PHP yang dibuat sebelumnya menggunakan require ons config koneksi PHP sini. Lalu saya buatkan query select from SPPG order by ID as untuk mengambil semua data dari tabel SPPG. Data tersebut saya tampilkan berbentuk tabel HTML seperti ini. Untuk menggunakan perulangan while dengan fetch assoc, sehingga setiap baris data otomatis muncul sebagai baris tabel. Nah, seperti ini. Setiap baris menampilkan nomor, kode SPPG, nama SPPG, wilayah, penanggung jawab, kapasitas, status, dan aksi. Di status ini ada namanya, untuk aktif kita warnai dengan hijau, untuk tidak aktif kita bertandakan warna merah. Dan setiap baris juga ada tombol edit dan hapus. Di langkah keempat, saya membuat fitur create untuk menambahkan data baru. Di file ini bernamakan tambah.php. Saya buat from HTML dengan metode post berisi input, kode, SPPG, nama wilayah, penanggung jawab, kapasitas, dan status. Ketika form disubmit, PHP akan mengecek apakah semua kolom wajib terisi. Jika ada ruang yang kosong, akan muncul pesan error.
Jika valid, datanya disimpan ke database menggunakan prepare statement dengan query insert into nih di atas. SPPG, kode SPPG, nama SPPG, wilayah, penanggung jawab, kapasitas, status. Saya pakai prepare statement supaya lebih aman dari SQL injection. Setelah berhasil disimpan, saya arahkan kembali ke index PHP menggunakan head location disertai parameter sukses. Di sini saya akan menambahkan from baru atau isi data. Ini yang sudah saya buat barusan. Atau kita buat baru lagi tambah SPPG. Contoh SPPG-nya kita buat di sini SPPG Maluku Timur 002 dengan nama SPPG-nya SPPG Gumawang dengan wilayah Blitar. Nama penanggung jawabnya kita tambahkan nama Kurnia Soleh. Oke, kita akan mengatur jumlah kapasitas untuk penerima manfaat MBG ini. Kita akan menambahkannya misal 500 orang. Dengan status aktif. Di sini kita akan, setelah disimpan, saya diarahkan kembali ke dalam halaman utama dan muncul notifikasi sukses, data SPPG berhasil ditambahkan, warna hijau. Data yang saya baru input pun sudah muncul di tabel. Datanya berada di bawah sekali ini. Oke. Langkah kelima, saya membuat fitur update untuk mengedit data. Di file ubah PHP, sini kita lihat dulu di ubah PHP. Oke. Pertama saya mengambil ID dari data parameter YLL. Lalu jalankan query select. Untuk mengambil data lama berdasarkan ID tersebut dan saya tampilkan sebagai nilai default di from edit menggunakan atribut value. Ketika from disubmit, saya jalankan query update. Sini query update dengan parameter statement untuk memperoleh data sesuai ID yang sama. Kalau berhasil, sistem akan mengarahkan kembali ke indeks PHP dengan pesan sukses. Saya akan coba ubah kapasitas yang baru saja kita buat tadi. Sini kita akan buat lebih banyak sedikit. Kita buat 700. Sini ada tulisannya untuk lalu klik pesan update, lalu kita klik update. Nah, data berhasil diperbaharui dan perubahannya langsung ada terlihat pada tabel. Oke. Di langkah ke-6, saya membuat fitur delete. Untuk menghapus data dan kodenya saya letakkan di bagian atas indeks PHP. Nih. Hapus data, delete from SPPG where ID. Sejak sistem mengecek apakah ada parameter dihapus, diedit, hapus di URL, jika ada sistem mengambil ID-nya lalu menjalankan query delete from SPPG where ID sesuai data tersebut menggunakan prepare statement. Di tombol hapus pada tabel, saya tambahkan atribut onClick dengan JavaScript convert supaya sebelum data benar-benar terhapus muncul dialog konfirmasi agar user tidak salah pilih. Kita akan contohkan pada yang baru saja kita buat tadi ya. Kita klik hapus. Oke, kita klik
Kita klik OK. Ini sudah ada kemunculan notifikasi apakah mau benar-benar dihapus dari usernya. Kita klik OK. Oke, di sini data SPPG berhasil dihapus. Ada notifikasinya berwarna hijau. Kita lihat di sini sudah tidak ada lagi. Sebagai langkah tambahan, saya membuat satu fitur lagi, yaitu kelola menu makanan. Di menu di indeks PHP, di dalam indeks PHP namanya menu.php yang menunjukkan relasi antar tabel. Saya buat tabel baru bernama menu yang memiliki kolom SPPG ID sebagai foreign key di tabel. Ke tabel SPPG di from tambah menu, saya buat dropdown yang datanya diambil dari data SPPG supaya user memilih menu untuk SPPG mana. Saya menggunakan query SQL join menggabungkan tabel menu dengan tabel SPPG. From menu join SPPG on menu SPPG ID sama dengan SPPG ID. Nah, jadi sehingga saya bisa menampilkan nama SPPG meskipun datanya tersimpan di dalam tabel yang berbeda. Saya juga mengurutkan hari di sini, order by field sehari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, supaya urutannya benar dari Senin sampai Minggu. Oke, kita akan coba tambahkan menu tadi. Kita klik kelola menu. Di sini kita disuruh memilih SPPG mana yang akan kita tambahkan. Kita coba ke SPPG Martapura. Di sini kita buat hari Kamis dan dengan nama makanannya yaitu ini apa namanya? Mie ayam, coba. Dengan jumlah kalori kita buat misal 150 kalori. Dengan keterangan tambahan, ini adalah tambahan info dari makanan yang kita buat tadi. Itu opsional saja. Kita di sini akan klik, kalau sudah selesai ini semuanya diisi, kita klik simpan menu. Nah, menu yang saya baru tambahkan langsung muncul notifikasi berwarna hijau, menu berhasil ditambahkan, lengkap dengan nama SPPG-nya di sini. Jumat SPPG Martapura dengan rincian menu nasi goreng dengan kalori 250 kal. Sekian langkah-langkah yang saya lakukan dalam membuat aplikasi web CRUD. Sekian langkah-langkah yang saya lakukan dalam membuat web aplikasi CRUD sistem informasi MBG ini. Mulai dari membuat database, membuat file koneksi, lalu membangun keempat sistem utama, yaitu create, read, update, dan delete, sehingga fitur tambahan relasi antar table menggunakan join. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini memenuhi tugas perbaikan nilai UAS yang diberikan. Sekian dari saya, Tio Abdurrahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.